Bab 46. Cinta perjodohan suamiku. Tahu dirinya telah diberikan obat Rian tidak berani berbuat gegabah. Karena hanya tubuhnya yang diberikan obat, bukan otaknya. Jadi Rian masih bisa berpikir jernih, bahwa dia tidak boleh sembarangan bertindak, karena ada yang dengan sengaja ingin menjebaknya. Tidak mungkin jika orang itu hanya sebatas memberikan obat saja. Namun sekarang bukan saatnya mencari tahu siapa dalang di balik semuanya. Yang harus dipikirkan oleh Rian adalah caranya pergi dari tempat ini. Karena mendadak Rian tidak bisa percaya kepada siapapun, termasuk pegawai hotelnya. Kecuali kepada Aldi. Aldi, iya tuan muda. Apa Anda membutuhkan sesuatu? Tanya Aldi di seberang sana. Rian, jemput aku di hotel sekarang juga, jangan sampai telat. Karena ada seseorang yang ingin menjebakku. Ucap Rian memberikan perintah. Aldi, baiklah. Tuan muda tolong jangan meninggalkan tempat itu, bertahanlah sebentar saja. Saya sekarang sudah menuju ke sana, jangan membuat mereka curiga, meskipun orang-orang kita juga berada di sana, tapi kita harus mengikuti permainan mereka semua. Tuan mengertikan maksud saya? Tanya Aldi yang sudah menambah kecepatan mobilnya. Setelah mendengar saran dari Aldi, Rian pun langsung mematikan teleponnya, karena dia benar-benar sudah merasakan sesak di bagian bawah sana yang rasanya mulai tambah membesar. Sayang, apa kamu lama menungguku? Maaf ya. Ucap Bella yang datang tiba-tiba di saat yang tidak tepat. Aku tidak apa-apa menunggumu. Bersenang-senanglah, biar aku menunggumu di sini saja. Seru Rian mencoba menghindari Bella. Tidak, aku sudah selesai. Bagaimana jika kita menginap di sini saja? Aku dengar dari Eka tadi, katanya hotel paling atas adalah tempat khusus bagi keluarga Erlangga. Aku ingin menginap di sini, jika menunggu menjadi istrimu. Itu masih beberapa bulan lagi. Pinta Bella manja seperti biasanya. Tapi tidak malam ini ya. Lain kali aku berjanji akan mengajakmu menginap di sini. Tolak Rian halus, karena jika sekarang mereka menginap di hotel bersama, bisa-bisa Rian menerkam Bella langsung. Rian memang mencintai Bella, namun Rian tidak mau melakukannya, sebelum mereka berdua sah menjadi suami istri. Meskipun Bella sering melepaskan P4 Kayan sendiri, bila mereka berdua sedang berada di apartemen milik Rian ataupun milik Bella sendiri. Tapi Rian tidak pernah mau bila diajak lebih dari siuman saja. Walaupun Rian selalu melakukan siumannya dengan N4 Fu yang membuncah, tapi Rian masih bisa mengendalikan dirinya. Meskipun Rian sendiri harus berakhir di dalam kamar mandi. Kenapa tidak malam ini saja? Mumpung kita sudah berada di sini, dan ini sudah larut malam, bukankah lebih baik kita berdua menginap di sini? Tapi aku benar-benar tidak bisa Bella, aku mohon mengertilah. Jika kamu masih ingin menjadi kekasihku. Sergah Rian yang mulai merasa kesal kepada Bella, dan kesal menahan si adik kecilnya yang tidak bisa diam. Baiklah, lain kali lagi kita ke sini. Tunggu aku ke toilet sebentar, sesudah itu kita pulang. Ucap Bella yang langsung pergi meninggalkan Rian di mejanya, karena tidak berhasil mengajak Rian tidur di hotel milik keluarga Erlangga. Apalagi setelah mendengar perkataan Rian, mana mungkin Bella berani memaksa, karena Rian adalah lelaki yang dicintainya dan juga sumber mata uangnya. Bila mengandalkan kekayaan orang tuanya, sudah diambang kebangkrutan, akibat papinya terlalu berambisi menjadi wali kota, sehingga rela menempuh cara tidak sportif waktu pemilihannya. Begitu pula dengan sang mami, yang suka berpoya-poya bersama teman sosialitanya. Maaf tuan muda, saya sedikit terlambat, sekarang ayo cepat kita tinggalkan tempat ini. Ajak Aldi yang juga membawa beberapa pengawal bersamanya. Baiklah ayo.
Kamu perintahkan orang-orang kita untuk memeriksa semua latar belakang pegawai di sini, karena yang memberikan aku minuman tadi juga salah satu pegawai di sini. Ucap Ryan sambil berjalan keluar meninggalkan hotel. Kamu, beritahu yang lain, saya dan yang lainnya akan membawa tuan muda. Perintah Sekretaris Aldi kepada salah satu pengawal kepercayaannya. Baik tuan, saya pergi dulu. Pamitnya. Dan setelahnya, Aldi pun langsung mengikuti Ryan dari belakang, karena Ryan memang masih bisa berjalan sendiri. Tiba di depan lobi hotel, mobil yang dibawa Sekretaris Aldi dan para pengawalnya sudah menunggu. Ryan pun langsung masuk ke dalam mobil, lalu melepaskan satu persatu pakaian atasnya, yang tersisa hanya celana panjang yang masih dia pakai. Ayo jalankan mobilnya. Seru Aldi yang duduk di belakang sopir, tepatnya di sebelah Ryan. Karena sekarang yang mengemudi mobilnya salah satu pengawal dari Erlangga Group. Berbeda saat datang tadi, mereka hanya mengikuti mobil Aldi saja, karena Aldi membawa mobilnya sendiri. Di dalam mobil, terlihat Ryan sudah mulai hilang kesadarannya, karena efek obat yang diberikan pegawai tadi, benar-benar berdosis tinggi. Kita akan membawa tuan muda kemana tuan? Tanya pengawal yang merangkap menjadi sopir dadakan. Ke rumah tuan muda dan Nona Ayla, karena hanya Nona Ayla yang bisa menolongnya. Ryan yang masih bisa mendengar sayup-sayup percakapan Aldi dan si pengawal, meskipun sudah kurang jelas, langsung berusaha untuk membuka kedua matanya. Tidak, kalian jangan membawa aku pulang. Bawa aku ke rumah Sean saja, dia kan dokter, pasti punya obat penawarnya. Cegah Ryan, karena dia tidak mau Ayla yang menjadi sasarannya. Tapi, perkataan Aldi sudah dipotong oleh Ryan lagi. Aku ini atasan kalian, jangan membantahku Aldi. Sekarang cepat bawa aku ke rumah Sean. Ucap Ryan yang sudah menaikkan nada bicaranya. Karena tidak ada pilihan, mau tidak mau, mereka membawa Ryan ke rumah Dr. Sean. Yang memang berada di kompleks perumahan yang sama dengan Ryan. Hanya 15 menit, mereka sudah tiba di rumah Sean, yang kebetulan pintunya sedang terbuka. Karena terlihat Sean sepertinya baru saja mengantarkan tamunya yang baru saja pergi. Ada angin apa kamu datang ke rumahku Ai? Tumben sekali. Tanya Sean merasa heran. Karena sebelumnya, jika ada keluarga Erlangga yang sakit, maka Aldi hanya memberikan perintah saja. Meskipun tidak mengenal waktu, Sean akan selalu datang, karena dia memang menjadi dokter keluarga Erlangga. Untuk menggantikan sang ayah. Coba Anda lihat ke dalam mobil, ada yang memberikan tuan muda obat per 4 engsang, dan tuan muda meminta kami membawanya kemari. Apa? Aku bukan obat penawarnya Aldi. Aku memang jomblo. Tapi aku bukan penyuka sesama jenis. Seru Sean bergidik ngeri. Bukan menyuruh Anda memenuhi H4 serat tuan muda, tapi coba Anda lihat, apa ada obat untuk penawarnya, tanpa harus tidur dengan seorang wanita. Imbu Aldi merasa jengkel. Oh, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Tapi kenapa harus obat penawar, jika istrinya saja ada? Heran Sean sambil berjalan menuju mobil tempat Ryan sekarang. Karena Ryan memang hanya diam di mobil dan tidak turun. Wah, ini sepertinya dosis yang sangat tinggi, biasanya ini bukan diberikan kepada manusia. Namun obat ini biasanya digunakan untuk hewan ternak. Ucap Sean yang sudah mengecek keadaan Ryan. Apa maksudmu? Apa tidak ada obat penawarnya? Tanya Aldi dan Ryan bersamaan, karena Ryan sedikit sadar setelah membasahi tubuhnya dengan air mineral yang diberikan pengawal. Maksudku, jika kita memberikan obat kimia, maka akan ada efek samping dari obat ini, bisa berakibat fatal pada saraf-saraf kepala orang yang meminumnya. Jelas Dr. Sean. Lalu, cara alaminya apa? Desak Sekretaris Aldi. Cobalah rendam tuan muda di dalam air dingin,
mungkin bisa mengurangi efeknya, tapi aku tidak bisa menjamin. Terang Dr. Sean. Yang tahu jika obatnya hanyalah bisa disembuhkan oleh berhubungan intim saja. Karena Rian bukannya diberikan obat perangsang biasa. Baiklah, kalau begitu kami akan membawa Tuan Muda pulang ke rumahnya saja. Ujar Aldi sambil berjalan memutar untuk memasuki mobil. Oke. Tolong kabari aku bila terjadi sesuatu. Seru Dr. Sean melihat mobil Aldi dan para pengawalnya yang sudah pergi. Aneh sekali, sudah punya istri malah meminta obat penawarnya. Jika aku jadi Tuan Muda, tanpa diberikan obat perangsang, pasti akan selalu memerangsangkan diriku, bila melihat istri secantik Nona muda. Ucap Dr. Sean sendiri, sambil menggelengkan kepalanya. Bab 47. Setelah menempuh perjalanan 10 menit, mobil mereka pun sudah tiba di depan rumah minimalis namun mewah. Yang berada di tengah-tengah perumahan mewah yang lainnya. Begitu sampai, Aldi langsung membantu memapah tubuh Rian mendekati pintu. Dan Aldi pun langsung memencet bel rumah, agar Ayla membukakan pintu. Karena keadaannya yang kurang sadar, Rian sampai lupa jika kunci rumah yang selalu dia bawa, tertinggal di mobilnya yang masih di Hotel Erlangga. Tak lama menunggu, pintunya sudah terbuka, terlihat Ayla yang sudah memakai piyama tidur panjang. Apa yang terjadi Sekretaris Aldi? Rian kenapa? Tanya Ayla yang sangat khawatir, sebab Rian bukan hanya dipapah, namun juga tidak memakai baju atasannya juga. Tuan Muda telah diberi obat perangsang oleh seseorang Nona. Apa? Siapa yang melakukannya? Lalu kenapa tidak langsung dibawa ke Dr. Sean? Tanya Ayla yang beruntun. Sambil membantu memapah Rian berjalan menaiki tangga, menuju lantai atas tempat kamar tidur mereka. Kami sudah membawa Tuan Muda ke sana, atas permintaan Tuan Muda sendiri. Namun Dr. Sean tidak berani memberikan obat penawarnya, karena efek sampingnya sangat berbahaya. Jawab Sekretaris Aldi jujur, agar Ayla mau membantu Tuan Mudanya. Lalu, kita harus bagaimana sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Ucap Ayla bingung, yang sudah membukakan pintu kamar. Bukan Ayla tidak tahu obat penawarnya. Namun Ayla tidak mungkin bisa membantu Rian, sebab pernikahan mereka akan segera berakhir. Kita harus membawa Tuan Muda ke dalam kamar mandi langsung Nona, dan merendamnya di dalam bathtub dengan air dingin. Ucap Sekretaris Aldi yang terpaksa mengantar Rian sampai ke dalaman kamar mandi. Meskipun rasanya dia begitu sungkan sendiri kepada Ayla, sebab sudah masuk ke kamar Tuan Muda dan Nona mudanya. Di dalam kamar mandi, Ayla langsung mengisi bathtub dengan air dingin sampai penuh, barulah setelah itu mereka berdua memasukkan Rian ke dalam bathtub. Rian juga masih menggunakan celana yang melekat di tubuhnya. Beberapa menit kemudian, Rian merasa sudah mendingan, lalu dia menoleh ke arah Ayla dan Sekretaris Aldi yang masih setia menunggunya di samping bathtub. Sekretaris Aldi pulanglah, aku sudah baik-baik saja, ini sudah larut malam. Pekerjaanmu juga bukan hanya mengurusku, tapi juga perusahaan Erlangga. Seru Rian yang kasihan kepada sekretarisnya itu, dan Rian pun sudah merasa lebih baik. Tapi Tuan Muda, saya tidak mungkin meninggalkan Anda dalam keadaan seperti ini. Ucap Sekretaris Aldi menolak. Sekretaris Aldi, Rian benar, kamu pulanglah. Ada aku yang akan menjaga Rian. Bila ada apa-apa aku akan mengabarimu secepatnya. Baiklah, jika begitu saya pamit dulu Tuan, Nona. Pamit Aldi berjalan meninggalkan Rian dan Ayla yang masih di kamar mandi. Rian pun hanya menanggapinya dengan anggukan kepala saja. Rian, aku tinggal sebentar ya, aku akan mengunci pintu dan membuatkanmu minuman hangat. Sahut Rian sambil memejamkan matanya. Ayla pun langsung pergi ke lantai bawah. Setelah mengunci pintunya, Ayla masuk ke dalam dapur, dan membuatkan teh hangat untuk Rian.
Karena Ayla pikir, jika Rian pasti merasa kedinginan berendam dengan air dingin di tengah malam seperti ini. Padahal di dalam kamar mandi, Rian malah kembali merasakan kepanasan yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Bangsit, kenapa malah lebih parah dari tadi? Umpat Rian yang sudah memakai handuk, karena setelah Ayla pergi tadi, Rian merasa jika pengaruh obatnya sudah benar-benar hilang. Rian pun langsung kembali ke dalam kamar, niat hati ingin kembali memakai pakaian, setelahnya Rian akan kembali berendam. Karena tidak mungkin Rian berendam dalam keadaan tel 4 nanogram atau memakai handuk saja. Namun begitu Rian membuka pintu kamar mandi, yang tadi sempat dia tutup, sewaktu membuka pakaian yang masih tersisa di tubuhnya. Ayla datang sambil tersenyum, membawakan satu gelas teh hangat di tangannya. Rian tidak fokus pada teh yang Ayla bawa, namun Rian lebih fokus pada bibir Ayla yang sedang tersenyum ke arahnya. "Kamu sudah baikan. Syukurlah, kamu diam di sini saja. Biar aku siapkan pakaian tidurmu," seru Ayla sambil meletakkan teh yang dia bawa di atas meja di dalam kamar. Ayla pun langsung ingin menyiapkan pakaian untuk Rian, namun ketika Ayla ingin melewatinya, pergelangan tangannya sudah dicekal dan tubuhnya pun sudah diputar Rian agar menghadap kepadanya. "Ada apa, Ri? Apa kamu membutuhkan sesuatu?" tanya Ayla bingung. Namun yang ditanya malah diam saja dan kembali melepaskan tangannya. Tidak mendapatkan jawaban dari yang ditanya. Ayla kembali melanjutkan niatnya yang ingin mengambil pakaian ganti untuk Rian. Sebab Ayla pikir, mungkin saja Rian ingin membahas masalah mereka yang tadi sebelum berangkat ke pesta ulang tahunnya Eka. Namun Ayla salah, karena yang sebetulnya terjadi, adalah Rian ingin silaturahim bisbir dengannya, tapi Rian masih memiliki sedikit kekuatan untuk tidak melakukannya. Sehingga Rian langsung melepaskan tangan Ayla begitu saja, dan tidak berbicara lagi. "Riin." Ucapan Ayla terputus karena melihat keadaan Rian, mukanya sudah memerah dan tubuhnya kembali menggigil namun mengeluarkan keringat seperti orang kepanasan. Tanpa berpikir panjang, Ayla langsung menghampiri Rian dan tanpa sadar Ayla memeluk sebelah tangan Rian, karena ingin membantu Rian berjalan ke atas tempat tidur mereka. "Ai, menjauhlah dariku. Aku mohon. Aku sudah tidak kuat lagi menahannya," seru Rian yang masih berusaha menahan rasa sakit karena H4 serat yang tidak tersalurkan. "Apa maksudmu? Mana mungkin aku menjauh, sedangkan keadaanmu bertambah parah. Aku akan menelpon Aldi, dan menyuruhnya kembali ke sini," kata Ayla yang berniat mengambil handphonenya di atas nakas samping tempat tidur. Namun sebelum tangan Ayla memegang handphone, Rian sudah menarik Ayla ke arah tembok samping tempat mereka berdiri. "Kamu tidak perlu menelpon Aldi, ini sudah malam. Lagian meskipun Aldi datang, dia tetap tidak bisa membantuku," ucap Rian yang sekarang benar-benar merasakan tidak menentu, karena tiba-tiba jantungnya pun seakan-akan ingin meloncat dari tempatnya. "Jika Ayla, jangan ditanyakan lagi, karena bila seperti saat ini." Ayla seolah-olah kembali terhipnotis oleh pandangan mata Rian, yang memang selalu bisa membuatnya lupa akan niatnya yang ingin menjauhi Rian. Tidak menunggu persetujuan Ayla, bisbir Rian sudah mendarat dengan sempurna di bisbir Ayla yang terlihat begitu menggoda di mata Rian. Tahu tidak ada penolakan dari Ayla, Rian malah langsung menarik Ayla dengan satu tangannya. Sedangkan satu tangannya lagi, dia gunakan untuk menahan tengkuk Ayla, guna memperdalam diuman mereka. Tanpa sadar, Ayla dengan perlahan ikut membalas diuman Rian yang baru pertama kali Ayla rasakan N1 kemotnya. Namun berbeda dengan Rian yang memang sudah sangat mahir. Dalam tidak sadar, Rian pun sudah berjalan ke arah R4 Jang, sambil mengendong Ayla ala bridal style, dan sama-sama tidak melepaskan P4 ngutan yang sedang mereka lakukan.
Rian dengan N4-nya, sedangkan Ayla memang terbuai oleh rasa yang seumur hidupnya baru dia rasakan. Pandangan mata Rian pun seolah-olah sedang meminta izin kepada Ayla, untuk berpetualang ke wilayah yang biasanya Ayla jaga, meskipun memang Rianlah pemilik wilayah itu. Karena Rian memang sudah memiliki bukti hak milik atau sertifikat kepemilikan. Ayla yang mengerti keinginan Rian pun, tidak memiliki pilihan. Apalagi saat ini, Rian sedang dipengaruhi oleh obat yang bisa membahayakan jiwa Rian sendiri. Mana mungkin Ayla membiarkan itu terjadi, karena Ayla bukan hanya memikirkan keadaan Rian saja, namun Ayla juga memikirkan ibu mertuanya. Apa yang akan terjadi dengan ibu mertuanya, bila Rian benar-benar mengalami efek dari obat peri yang dia minum? Tidak, Ayla tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Lebih baik dia mengorbankan harta yang paling berharga dalam hidupnya, daripada melihat orang-orang yang dia sayangi menderita. Itulah yang ada dalam pikiran Ayla. Toh, Ayla juga akan memberikan mahkotanya kepada laki-laki yang dia cintai. Anggap saja ini adalah kenang-kenangan bagi hubungan suami istri yang mereka jalani. Rian, aku ikhlas memberikannya kepadamu. Ucap Ayla yakin. Apa kamu yakin, Ai? Aku tidak akan memaksamu memberikannya, karena aku sadar jika aku tidak pantas. Imbuh Rian dengan suara yang serak, karena berusaha mengendalikan si adik kecil yang sudah mulai nakal. Lalu Rian pun ikut duduk di sisi Ayla. Tidak, Ri. Aku yakin dengan keputusanku. Mendengar ucapan Ayla, Rian langsung kembali mendekatkan wajahnya dan seperkian detik, bibir mereka sudah kembali berones, bahkan mereka sudah sama-sama saling membelit dan memperdalam. Bab 48. Lalu Rian pun sengaja memberikan sentuh, agar Ayla tidak merasa takut. Rian tidak mau jika Ayla melakukannya hanya karena kasihan kepadanya, ataupun karena terpaksa. Meskipun Rian tidak mencintai Ayla, setidaknya Rian ingin memberikan kesan yang tidak bisa Ayla lupakan, di saat malam pertama mereka. Walaupun malam pertama mereka sudah lewat yang lalu. Di dalam hatinya, Rian benar-benar merasa bersyukur, karena dia adalah orang pertama yang merasakan manisnya bibir Ayla. Sebab tak pandainya Ayla bersiuman, membuktikan jika istrinya itu belum pernah dijomah oleh siapapun. Ternyata Rian benar-benar lelaki yang paling beruntung mendapatkan istri seperti Ayla. Di zaman seperti sekarang, masih ada wanita yang bisa menjaga kehormatannya, sungguh sangat langka. Di dalam kegiatan yang mereka lakukan, Rian tak pernah henti-hentinya memuji sang istri di dalam hatinya. Namun sayangnya cinta Rian sudah berlabuh pada wanita lain, ada rasa tak tega Rian mengambil kehormatan Ayla malam ini. Karena dia sungguh menyanyiakan Ayla, jadi Rian juga memikirkan masa depan Ayla kelak, karena bukan hanya statusnya saja yang janda, namun Ayla memang menjadi janda sebenarnya. Sebab perceraian mereka sudah ditentukan, meskipun Rian berkata ingin memberikan Ayla kesempatan. Selama sisa waktu pernikahan, tapi semua itu hanya bualan Rian saja. Karena sesungguhnya Rian dan Bella sudah memesan cincin tunangan, yang akan berlangsung setelah wisuda mereka nanti. Rian sadar, jika Ayla dibandingkan dengan Bella, maka Bella bukanlah apa-apa. Dari segi apapun, Ayla adalah pemenangnya. Namun tidak hati Rian, karena jika hati Rian, maka Bella lah yang menjadi pemenangnya. Rian tahu jika dia sangat menyayangi Ayla, tapi hanya sebagai seorang sahabat tidak lebih, oleh karena itulah. Malam ini Rian merasa bahagia, karena dia adalah orang pertama yang mengambil kehormatan istrinya sendiri. Tapi juga merasa terluka, karena dia sudah menghancurkan masa depan istri yang dia anggap sebagai sahabatnya. Namun Rian benar-benar tidak bisa menahan H4 seratnya bila tidak segera disalurkan. Jadi Rian tidak memiliki pilihan yang lain selain tetap melakukannya dengan Ayla, sebab tidak ada yang salah dalam hal ini, karena Ayla memang istri sahnya.
Tapi yang salah adalah diri Ryan sendiri, yang akan menceraikan Ayla, dalam beberapa bulan ke depan. Tapi malam ini dia malah mengambil kehormatan gadis itu. Ah! Satu desis Han pun keluar dari mulut Ayla. Karena Ryan sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, yang sebetulnya sudah harus dia berikan sedari dulu. Namun semua yang seharusnya menjadi hak Ayla, yang biasanya disebut nafkah batin, malah Ryan berikan kepada kekasihnya Bella. Tapi di saat seperti sekarang, barulah Ryan memberikannya kepada Ayla. Entah ini peruntungan bagi Ayla atau sebuah nasibnya yang malang. Nasib hidupnya yang tidak mendapatkan cinta dari suaminya. Hanya untuk mendapatkan hak nafkah batin saja, karena ada yang menjebak Ryan. Jika tidak, mungkin sampai pernikahan mereka berakhir, maka Ryan tidak akan pernah memberikannya kepada Ayla. Jam sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Namun Ryan belum juga selesai melakukan tugasnya. Sebab pengaruh obat yang dia minum membuat dia tidak merasa lelah. Meskipun rasanya Ayla sudah tidak berdaya lagi, tapi Ayla tetap setia. Sampai EP-oper yang diminumnya benar-benar hilang. Tidak ada penyesalan dalam diri Ayla, karena memberikan mahkotanya kepada Ryan. Sebab dia sungguh mencintai Ryan, dan berharap dengan kejadian ini bisa merubah keputusan yang Ryan buat. Meskipun harapannya sangat kecil, tapi Ayla tetap harus optimis. Ayla hanya berpikir, mungkin saja ini cara Tuhan untuk membantunya, mempertahankan pernikahan mereka berdua. Setelah setengah jam kemudian, barulah terdengar Ryan berhenti. Dan Ryan pun langsung baring di sebelah Ayla, yang sudah benar-benar terkulai lemas dengan napas sama-sama tidak beraturan. Lalu Ryan langsung menarik Ayla ke dalam pelukannya, dan mendium pucuk kepala Ayla berulang kali, seraya berucap, "Terima kasih sayang. Maafkan aku." Ucapnya, namun Ayla sudah tidak mendengarnya lagi. Karena Ayla sudah lebih dulu masuk ke alam mimpinya. Entah sadar atau tidak, tanpa sadar Ryan sudah memanggil Ayla dengan sebutan sayang. Yang tahu jawabannya adalah Ryan sendiri. Melihat Ayla sudah tertidur dengan pulas, Ryan melepaskan pelukannya dengan perlahan. Dan Ryan berlalu turun, karena Ryan ingin membersihkan dirinya terlebih dahulu sebelum dia kembali tidur. Di dalam kamar mandi, Ryan berdiri di bawah shower untuk membersihkan dirinya. Ryan membersihkan adik kecilnya dengan perlahan. Karena di sana masih tersisa bercak-bercak D4 rah. Sambil berdiri di bawah guyuran air shower, Ryan malah teringat perkataan sang papa beberapa malam lalu. "Baiklah jika itu keputusanmu, papa harap kamu tidak akan menyesal dengan keputusanmu. Dan kamu jangan pernah menyentuh Ayla, apalagi membuatnya hamil." Itulah perkataan papanya di malam terakhir mereka bertemu di kediaman keluarga Erlangga. "Apa yang harus aku lakukan? Apa aku membujuk Ayla saja, agar dia tidak menceritakan kejadian ini pada mama? Tapi pasti Ayla akan terluka jika aku memintanya melakukan itu." Frustasi Ryan langsung menyambar handuk yang masih ada di dalam kamar mandi. Karena handuk yang dia pakai tadi, entah dilemparnya kemana. Ceklek. Ryan membuka pintu kamar mandi dengan perlahan, karena takut membuat Ayla terbangun. Ryan berjalan ke lemari pakaian ganti dan langsung memakainya di sana, karena di dalam kamar Ayla sudah tertidur. Jadi Ryan berganti di kamar bukan ke ruang ganti. Setelah mengeringkan rambutnya, Ryan kembali menaiki R4 Jang dan duduk sambil menatap Ayla. "Apa yang harus aku lakukan, Ai? Aku benar-benar tidak bisa mencintaimu. Maafkan aku harus berbohong yang akan memberikanmu kesempatan untuk membuatku jatuh cinta." Bisik Ryan pelan takut Ayla terbangun. Lalu Ryan ikut baring di sisi Ayla, dan kembali mendekap tubuh Ayla yang terbungkus oleh selimut. Cuyup. Sebuah kecupan kembali Ryan berikan di kening Ayla. "Maafkan aku. Jika kamu sudah mengetahui kebenarannya nanti."
Kamu berhak untuk membenciku. Lalu Rian ikut tertidur juga, karena sekarang sudah hampir pagi. Bab 49. Rian akhirnya juga ikut tertidur sambil memeluk Ayla erat, seakan-akan Rian takut jika sampai Ayla hilang dari sisinya. Bunyi burung sudah terdengar berkicauan di taman yang berada di belakang rumah minimalis mereka. Namun kedua insan yang sehabis memadu kasih sampai jam 3 dini hari, belum ada yang bangun dari tidur nyenyaknya. Sampai jam 10.24 siang, Ayla baru mengeliat kecil dalam pelukan Rian setelah tertidur seperti orang pingsan. Akibat kelelahan dan juga akibat usai mendapatkan pelepasan yang entah untuk yang keberapa kalinya. Karena Rian sudah seperti pemain handal atau kata lainnya seperti seorang Casanova saja. Padahal ini pun sama pengalaman pertama baginya. Alia mengerjapkan matanya dengan perlahan. Dan setelah terbuka pandangan pertama yang dia lihat adalah wajah tampan Rian yang sedang tertidur pulas. Dan Ayla baru ingat, jika mereka tadi malam, habis melakukan perjalanan panas yang benar-benar sangat dahsyat rasanya, sehingga mereka sama-sama sampai pada puncak gunung berapi. Setelah itu, Ayla tidak mengingat apapun lagi dan baru bangun sekarang. Tahu jika di luar sudah terlihat matahari bersinar dengan sempurna. Ayla juga sudah merasakan lapar, pertanda jika ini memang sudah siang. Dengan perlahan Ayla bangun, agar tidak membangunkan Rian yang sedang tertidur. Sebelum bangun dan turun dari ranjang, Ayla memberanikan dirinya mengelus wajah tampan Rian. Lalu Ayla menjangkau handuk yang Rian pakai tadi malam, dan melilitkan pada tubuh polosnya. Dan dengan perlahan Ayla menurunkan kakinya, namun baru juga kakinya menapaki lantai. Ayla sudah merasakan sakit di kedua kakinya. Sehingga membuat dia tidak sadar menjerit dan membuat Rian kaget lalu terbangun. Auh! Sakit! Rintih Ayla yang hendak terjatuh ke lantai. Jika saja Rian tidak langsung menyambut tubuhnya. Ai! Kamu tidak apa-apa. Kuatir Rian yang sudah memeluk Ayla dari belakang. Aku. Baik-baik saja. Ucap Ayla terbata-bata, karena merasa malu Rian melihatnya yang hanya memakai handuk bekas Rian tadi malam. Kamu mau kemana? Kenapa tidak membangunkan aku? Tanya Rian yang sudah mendudukan Ayla kembali di sisi ranjang. Sambil matanya melihat ke arah Bu Ayla yang seperti macan tutul. Ulah perbuatannya tadi malam, yang meninggalkan begitu banyaknya tanda-tanda yang dia ukir indah di setiap lekuk Bu Ayla. Aku mau membersihkan buhku. Ini sudah siang, aku mau memasak untuk kita. Seru Ayla yang sudah menutupi buhnya dengan selimut. Karena merasa malu. Tidak usah memasak. Kita pesan saja, lagian kamu ini pelit sekali, kita tidak akan bangkrut walaupun kita memiliki 100 pelayan. Aku ini seorang CEO perusahaan, jadi uangku banyak. Ucap Rian sombong, karena sudah berulang kali Rian menawarkan akan mencarikan art buat mengurus rumah mereka. Agar Ayla tidak perlu selalu bangun pagi, hanya untuk membuat sarapan buat mereka di pagi hari maupun memasak untuk makan malam. Dengan alasan yang sama, itulah cara Ayla menolak tawaran yang Rian berikan. Kita tidak membutuhkan pembantu Ri, aku masih sanggup mengerjakan semuanya. Kecuali membersihkan rumah maupun halaman. Itulah jawaban yang selalu Ayla ucapkan. Sehingga Rian pun tidak bisa maksanya, karena Bunda Mirna berpesan kepada Rian, jangan pernah memaksa Ayla. Karena bila Ayla sudah merasa kecewa dengan keputusannya, maka sangat sulit untuk dibujuk, meskipun oleh Bunda Mirna. Sejak kapan kamu menjadi sombong seperti ini? Jika hanya buat gaji mereka, aku tidak membutuhkan uang CEO-mu. Karena aku juga memiliki uang meskipun hanya untuk menggaji satu orang. Cibir Ayla yang sudah mau kembali berdiri. Dengan tubuhnya dililiti handuk dan selimut tebal.
Sini aku gendong. Tanpa menunggu jawaban dari Ayla, Ryan sudah mengangkat Ayla Alan Bridal Style menuju kamar mandi. Sehingga refleks Ayla mengalungkan tangannya ke leher Ryan, karena takut jika terjatuh. Tiba di dalam kamar mandi. Lalu Ryan mendudukkan Ayla di atas meja yang berada di depan cermin di sana dengan perlahan. Duduklah di sini dulu, biar aku siapkan airnya. Ucap Ryan dengan lembut. Dan Ryan pun langsung mengisi bathtub dengan air hangat dan memberikan tetesan aromaterapi, agar Ayla bisa berendam dengan nyaman. Kamu berendam saja, biar rasa nyerinya berkurang. Nanti siang, biar aku keluar mencarikan obatnya. Seru Ryan tulus dan penuh perhatian. Karena dia tahu, apa yang dirasakan Ayla sekarang, adalah akibat perbuatannya tadi malam. Ayla pun hanya mengangguk saja dan menerima perlakuan yang Ryan berikan kepadanya, jauh di dalam lubuk hatinya. Ayla benar-benar merasa bahagia, karena sudah melewatkan malam pertamanya dengan laki-laki yang dia cintai, dan Ayla tidak menyesal memberikan mahkotanya kepada Ryan, yang memang berhak atas dirinya. Apalagi Ryan melakukannya seperti suami yang mencintai istrinya. Karena Ayla juga pernah membaca novel dewasa yang menceritakan pasangan suami istri yang saling mencintai. Padahal Ryan sendiri berada dalam pengaruh obat perangsang. Yang entah siapa yang memberikan kepada Ryan. Ayla juga tidak tahu, jika tahu. Ayla ingin mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Ayo lepaskan selimutnya, biar aku bantu. Suruh Ryan yang kembali menghadap ke arah Ayla. Tidak mau. Kamu keluar dulu, biarkan aku sendiri mandinya. Aku malu bila kamu masih merah seperti cabai. Malu. Kenapa harus malu ay? Aku sudah melihat semuanya. Bahkan aku juga sudah merasakannya. Perkataan Ryan yang santai, membuat Ayla benar-benar merasa jika kedua pipinya serasa terbakar. Baiklah bantu aku, tapi handuknya tidak perlu dilepas. Biar setelah kamu keluar baru kubuka sendiri. Ayla yang mengalah tidak punya pilihan lain. Jika terus berdebat, kapan mandinya? Sedangkan perutnya sudah lapar minta diisi. Karena rasa nyerinya belum hilang, mau tak mau. Ayla kembali digendong oleh Ryan. Dan menurunkan Ayla di dalam bathtub dengan perlahan. Lalu Ryan pun ikut mandi di bawah guyuran air shower. Karena Ryan ingin memesan makanan untuk mereka berdua. Setelah selesai, Ryan mematikan air shower dan Ryan langsung mengambil handuk untuk mengeringkan rambut dan tubuhnya. Kamu mandi saja ya. Aku duluan, karena aku akan memesan makanan untuk kita dulu. Pamit Ryan sambil berjalan mendekat ke arah Ayla dan Ryan pun membungkukkan tubuhnya lalu. Cuap. Ryan mencium kening Ayla sebelum berlalu keluar. Maafkan aku. Ucap Ryan mengelus kepalanya. Belum lagi Ayla menjawab, namun Ryan sudah keluar. Dan Ryan langsung mengganti pakai rumahnya, karena hari ini weekend jadi dia libur. Setelah memesan makanan buat mereka berdua via aplikasi makanan, Ryan mengambil spray yang baru lagi, untuk mengganti spray bekas mereka tadi malam. Karena dalam keadaan seperti ini, tidak mungkin Ayla bisa menggantinya sendiri. Dek. Melihat bekas D4 rah segar Ayla yang sudah kering sendiri di atas spray, membuat Ryan kembali merasa bersalah kepada Ayla. Ya Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah kembali menyakiti Ayla, tapi aku juga tidak mungkin menyakiti Bella. Dilema Ryan yang mencintai Bella kekasihnya dan menyanyiagi Ayla istrinya.